Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Adisa Ananda Putri dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan mereview sedikit tentang buku yang saya baca, yaitu yang berjudul Retorika Dakwah atau Petunjuk Menuju Peningkatan Kemampuan Berpidato. Yang buku ini ditulis sendiri oleh Dr. Haji A. Sunarto dan terdapat 147 halaman. Ketika kita membaca buku ini, kita pasti akan mendapatkan teknik-teknik dan juga metode agar kita bisa menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada para audiens. Kenapa sih ketika kita menjumpai atau melihat orang yang sedang berpidato di depan, pasti ada lambatan-lambatan ketika ia berbicara, dan juga ada orang yang sangat menguasai apa yang ia akan bicarakan tersebut. Karena di sini saya menemukan jawabannya, yaitu Herbert and Cousins menjawab bahwa sebagian dari diri kita ada yang menguasai suatu kepandaian dalam waktu yang lama, dan ada juga yang mencapainya dalam waktu yang singkat karena ia menguasainya atau mengulang-ulanginya secara sungguh-sungguh, sabar, dan juga mengalami latihan yang sangat begitu lama. Dan ketika kita berbicara atau berpidato di depan umum, pasti kita akan mengalami suatu nervous atau gugup, yang ini adalah suatu hal yang normal ketika kita sedang berbicara. Ini merupakan suatu kewajaran yang dikatakan oleh William setelah menceritakan ratusan ahli pidato dan ahli teater yang selalu dihinggapi rasa takut. Itu berkesimpulan semua merasa gugup, gelisah, tidak bisa tidur, hilang nafsu makan, keringat dingin yang mengalir deras, serta lain-lain. Tetapi hal yang paling penting ialah ia mengalami itu semua karena ia ingin tampil dengan baik dan karena mereka ingin mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin. Oleh karena itu, saya juga mendapatkan satu perkataan yang menurut saya ini bisa menjadi pelajaran yang sangat penting bagi saya ketika saya gagal dalam berpidato, yaitu dikatakan bahwa H.N. Cousins dalam hal ini jangan pernah menganggap suatu kegagalan sebagai hasil terakhir yang membuktikan bahwa kita tidak dapat dan tidak ada bakat untuk berpidato atau berbicara seperti itu. Dan ini yang paling saya camkan dalam diri saya. Saya harus yakin bahwa saya dapat berbicara atau berpidato di depan umum ketika saya sudah mendapatkan teori-teori tersebut, dan saya semakin yakin bahwa diri saya bisa menjadi pembicara yang baik di depan umum, dan saya bisa merubah pikiran-pikiran negatif saya menjadi pikiran yang positif, bahwa saya bisa melakukan ini semua, dan ini semua mudah bagi saya karena saya mendapatkan informasi dan teori-teori yang sangat luar biasa dari buku ini. Terima kasih.